وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang keempat, yaitu manfaat anak yang soleh. Apa gunanya punya anak yang soleh? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anak yang soleh sebagai nikmat. Bagaimana sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasatin. Jika mati ibnu Adam, maka dia akan terputus amalnya kecuali 3 hal, yaitu shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmun ya yang dimanfaatkan, au waladun sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Ini loh. Jadi gunanya punya anak itu ya mendoakan. Tentu mendoakan itu kalau orang tuanya udah mati, atau bisa juga sih masih hidup doakan juga bisa. Cuman di sini kan konteksnya kalau udah mati nih ya. Udah mati orang tuh kan nggak bisa beramal apa-apa. Artinya apa? Kalau masih hidup tentu banyak yang bisa dilakukan anak. Ya, apa tuh ngurusi orang tuanya ketika tua. Bayangkan ada orang yang nggak pengen punya anak. Terus gue nek tua siapa sing ngurusi gitu. Siapa sing ngurusi? Anak wong liya ya nggak mau lah. Wong anak wong liya itu punya bapak juga gitu. Maka nggak sesuai fitrah. Jadi kalau ada pasangan yang ngomong nggak pengen punya anak tuh aneh gitu loh. Siapa yang ngurusi? Kalau di Eropa, di Amerika, itu mereka punya sistem ya. Kalau orang itu udah tua, itu nanti diambil alih oleh negara. Gitu, diurusi negara. Tapi yang kamu harus pahami, mereka ini pekerja loh, dari mulai sejak mereka produktif sampai mereka pensiun kerja dan dipotong gajinya nasional. Saiki ya BPJS gitu. Tapi BPJS ini anak yang khusus buat ngurusi orang tua ini gitu. Nah, sekarang di Indonesia tuh kayak gitu nggak ada. Makanya kamu lihat orang-orang tua yang anaknya nggak peduli. Ini yang masih punya anak, anaknya nggak peduli. Itu ya nelongso waktu tua. Apalagi nggak punya anak gitu. Kalau ngidul ngetan ngulon dewean, coba apa ya? Kepleset kamar mandi nggak ada yang tahu gitu. Itu masih mending dia punya rumah, keplesetin yang omahe. Ya kalau keplesetin yang trotoar karena dia nggak punya rumah gimana? Ya, makanya yang harus dipahami adalah orang-orang termasuk kalian nih, punya anak itu satu hal yang nikmat ya. Jadi jangan sampai kemudian berpikir seneng gawe tok tapi rasa seneng di anak, ini salah. Ya, seneng proses hubungan suami istrinya tok tapi nggak mau punya anak, ini salah. Ya, punya anak itu nikmat itu. Sehingga ibaratnya ya kalau kamu tahu orang nyunggi, nyunggi apa tuh namanya? Keranda itu paling orang wong piro itu? 4, kuat 4. 4. Yang saya tahu sih 6 ya, ngarep buri, loro-loro, tengahnya 2 gitu. Ya oke lah 4 ya. Bayangkan kalau yang ngangkat itu adalah anakmu sendiri. Wah, itu nikmat orang tua. Jadi orang tua itu bangga. Bangga dalam artian plong gitu loh. Cilik digedhekke, gede dipinterke, atau giliran pinter dan gede, ya, wong tuane mati sing nyunggi anak-anake. Enggak boleh orang. Hebat. Saya kalau lihat kayak gitu tuh ngiri gitu sama orang-orang tua yang kayak gitu. Ya tentu orang tua sih wis mati loh ya. Nanti kan mati osek mas itu ya enggak. Maksud saya itu untuk sampai pada posisi itu gitu. Nah, kok ini tiba-tiba nongol anak muda sepasang baru nikah kemarin sore kemudian ngomong atau nggak pengen punya anak, dan ngomongnya di medsos dan dilihat orang banyak, kemudian banyak yang setuju. Ini pemahaman-pemahaman yang ngawur. Apesnya lagi yang ngomong ya saya wedok ya kudungan. Nah, ini yang perlu kita tutup mata, nggak usah lihat-lihat yang kayak gitulah. Merusak pikiran gitu, seolah-olah kayak bener gitu kan. Niatnya pengen keliling Eropa dulu, keliling dunia dulu, gitu. Terus ngopo? Ban mbok keliling dunia itu terus ngapa gitu loh. Kamu dapat apa gitu dari ngekili dunia itu? Palingan cuma tahu pemandangan sini sana toh. Nggak ada hal yang spesial itu. Gunung di mana-mana kayak gitu bentuknya kerucut gitu kan. Satu gunung ada tanamannya gitu toh itu. Ya, makanya alhamdulillah saya termasuk yang nggak kemecer itu. Orang cerita Jepang kayak gini, orang cerita Italia kayak gini, saya nggak peduli itu. Ya. Justru harusnya seorang muslim itu kerinduannya yang terbesar itu ke Baitullah Al-Haram. Udah itu aja. Lain duduk rono gitu. Terus tahu rono meneh gitu. Nek belum bendino atau bulan rono nggak apa-apa. Itu lebih baik gitu daripada kemudian harus keliling ke tempat-tempat yang menurut saya itu kurang pas gitu buat orang yang beriman, buat orang yang ngaku beriman gitu. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, "Inna rajulun la turfa'u darajatuhu fil jannah." Nih. Ini penting nih. Jadi seorang laki-laki itu akan diangkat derajatnya di surga, fayaqulu, padahal dia dulu di dunia itu ahli maksiat, dosanya oke, anna lihada. Kok iso kayak gini gimana? Aku tuh harusnya masuk neraka, kok iso masuk surga? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya bi istighfari waladika laka. Ini karena sebab istighfarnya anakmu untukmu.
Lah nek ra ndek anak sapa sing istighfar? Kan nggak ada. Siapa yang akan berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Itu anaknya. Nggak mungkin anak orang lain itu loh. Dan kamu aja yang bukan anak saya belum tentu doa ke aku gitu. Doa ke aku alhamdulillah orang ya rapopo. Tapi ketika saya berharap ke anak saya apa saya salah? Ya enggak om itu anak itu. Tapi kalau saya berharap ke kamu ya saya nggak perlu berharap karena kamu kan bukan anak saya. Artinya apa? Kamu sebagai anak seseorang doakanlah orang tuamu itu gitu. Dong Raja. Nah, jadi jangan sampai kamu nggak tahu diri ya punya orang tua nggak mendoakan gitu. Paling orang minimal jasa orang tuamu itu 9 bulan mengandung kamu. Bapakmu yang mencarikan apa yang diminta ibumu ketika hamil. Bahkan ketika kamu belum bisa apa-apa itu, ya bapakmu yang nyarikan apa-apa untuk kamu. Apapun itu. Anaknya njaluk apa bu? Kan gitu bahasanya. Iki ketoke Fajar ning jero weteng iki ketoke lagi njaluk jeruk pas. Nah, goleke jeruk. Jaruke jeruk Medan, digawoke jeruk purut ya wis gitu kan. Sehingga yang harus kita pahami ya itulah perjuangan orang tua gitu. Ya, apalagi sampai gede sehat gitu kan. Ya, apalagi orang tuanya baik, orang tuanya sholat ya Masya Allah. Kita kurang ajar nah untuk ini. Ya. Nabi SAW juga bersabda sab'un yajri lil abdi ajruhunna mim ba'di mautihi. Ada 7 hal yang pahalanya ngalir terus pada seorang hamba setelah matinya. Wahwa fi qabri, sedangkan dia terbaring di kuburannya, yaitu man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau kamu punya ilmu ajarkan, nggak usah pelit. Karena ilmu yang mbak ajarkan itu nanti akan kamu tuai, kamu panen nanti ketika kamu mati terbaring kaku di kuburan. Aukaro nahron, atau kamu mengalirkan sungai. Jadi kalau misal kamu punya perkampungan ya toh, kampungnya itu sebenarnya ada lahan pertanian tapi kering gitu kan, terus kamu lihat 1 kilo dari situ ada sungai. Nah, terus kamu bikin tuh anak sungai untuk dialirkan sungainya. Maka kalau sampai itu ngalir, sawah itu hidup, semua orang makan, burung-burung makan, maka semua yang makan, semua yang dihidupi atas izin Allah dari persawahan tadi, kita dapat pahalanya. Selama sungai itu ngalir. Karena sungainya ada ikan nih, orang bisa makan itu. Saya itu sampai punya cita-cita ya, punya keinginan itu beli bibit lele misalnya gitu. 2.000 ekor itu tak lepas di sana di ujung sungai Bengawan itu, nanti biar sampai tempat Angga sana itu lelenya udah gede itu bisa dipancing sama Angga ya. Itu juga bisa bermakna sodakoh loh gitu. Jadi bibit lele yang cuma harganya 250 perak dilepas gitu, nanti sampai Ngawi sana udah gede gitu kan, nah pancing bisa buat makan sekeluarga gitu kan, nah itu sodakoh juga gitu. Au hafarobiron, atau dia menggali sumur, bikin sumur, itu juga jadi pahala. Satu desa nggak ada airnya gitu kan, terus kamu tahu sumber air cuman mereka nggak punya sistemnya, kamu bikin tuh sumur sibel bayar 40 juta atau mungkin sumur apa namanya gitu kan, maka ya ketika sumur itu masih ada dan terus dimanfaatkan maka mendapatkan pahala yang besar. Bahkan Utsman bin Affan itu pernah ditantang oleh Nabi SAW, kalau kamu bayari sumur ini ya maka kamu akan dijamin masuk surga, yaitu sumur Ruman punyanya orang Yahudi. Sama Yahudi dihargai ini sekian dinar gitu kan, dibayar, bahkan dibayarnya lebih gitu. Saking bayarnya lebih, ya orang Yahudi itu sampai katakan, dah nggak usah sumure, ini pakai iko kabeh. Saking bayarnya luwih banyak. Karena buat Utsman bin Affan harta sebanyak apapun nggak ada gunanya. Kalau bisa saya tebus dengan harta ini adalah surga, maka tak bayar lebih. Kalau cuman ibaratnya 10.000 dinar, tak kasih 20.000 dinar. Nah, orang Yahudi kan selalu ngukur dengan uang. Begitu dikasih duit sebanyak itu, padahal mungkin kebunnya harganya mungkin cuma 15.000 dinar ya, ya udah dibonusi 5.000 dinar ya, tak serah ke kabeh lah. Au gorosa nahlan, atau kamu menanam apa namanya kurma itu. Ini ya kamu misal ada tanah kosong nih, misal di panjang sawah tuh ada tanah kosong tuh, kamu tancepin tuh apa tuh itu mangga, kamu tancepin kelengkeng. Nanti kalau berbuah ya itu dipek sama masyarakat, dimakan masyarakat, itu kamu dapat pahala. Nah, atau mungkin saya tuh sampai pernah sering ya melewati antara 2 sawah itu ada jalan ini. Kiri kanan itu kosong nggak ada tanaman. Saya tuh sampai mikir gini, ini kenapa perangkat desanya nggak berpikir ya, misal itu ditanemin jati gitu. Nanti kan 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang tuh jati kan gede, bisa ditebang, terus bisa buat kas desa, bisa buat berobat orang yang sakit, bisa buat apa kalau ada warganya yang rumahnya mau rubuh bisa buat bangunin rumahnya. Padahal jalan itu bisa 1 kilo 2 kilo gitu. Kan lumayan tuh, banyak banget gitu. Kenapa gitu loh? Kadang tuh kan tanah-tanah kayak gitu. Makanya
kamu kalau misal punya punya apa namanya, punya kelonggaran waktu, punya kelonggaran pikiran, misal kamu lihat bantaran sungai mengawan gitu kan, itu kan makin hari makin tergerus. Maka biar nggak tergerus harus ada tanaman. Ya longgar ya situ tanemin apa kayak terembesi kayak jati kayak apa kayak gitu. Apa-apa. Nanti kalau kemudian itu berbuah dimakan tupai ya kamu dapat pahala, dimakan burung dapat pahala, dimakan codot dapat pahala, dimakan orang lebih-lebih dapat pahala. Au bana masjidan atau membangun masjid. Ya, nggak ada masjid di kampung itu bangun masjid. Masjidnya udah ada, dipercantik. Udah cantik, dimakmurkan gitu. Jangan sampai kemudian mentang-mentang tulisannya bana masjid, atau setiap RT punya masjid. Nanti yang sholat ya cuma Pak RT sama Bu RT. Ini nggak perhatikan ya. Jadi kalau kampung nggak ada masjidnya, bangun masjid. Masjidnya jelek mau rubuh, perbaiki. Masjidnya udah bagus, makmurkan. Jangan kemudian cuman berlomba-lomba bangun masjid toh gitu loh, tapi nggak pikir gimana cara memakmurkan. Dulu Masjid Baitur Rahman itu pusat pusat dakwahnya sini gitu. Tapi begitu setiap apa ini sebenarnya, setiap dusun iya setiap dusun itu ada masjidnya ya dia jadi sepi gitu. Ya walaupun sepi ya tetap ada jamaahnya gitu, mungkin 2-3 shop lah. Tapi dulu tuh paling rame gitu karena emang masjid pertama. Jadi orang ya dari mana-mana dari situ pada ke sono, dari sono ke sono gitu kan. Ya dari sebelah sono ke sono gitu. Begitu kemudian setiap orang merasa punya duit, merasa butuh membangun masjid gitu kan. Karena memahami bana masjidan ini harus fisiknya ya, maka ya masjid yang tadinya ramai jadi sepi. Ya. Ini jadi hal yang kurang produktif. Au warrosa mushafan atau mewariskan Quran. Nah, ini termasuk amal jariah tuh mewariskan Quran. Caranya gimana? Cari pesantren. Pesantren apa? Pesantren tahfidz. Kamu belikan Quran. Nah, nanti mereka yang menghafalkan Al-Quran itu melalui Quranmu. Ya, tiap hari toh dia hafalan toh. Misal tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tulangin tabarakalladzi. Itu udah dapat pahala terus tuh yang ngasih Quran tuh. Enak toh. Tanpa kamu harus baca Quran. Nah, terus kamu bisa memberikan 100 orang Quran, 200 orang Quran, 300 orang Quran gitu kan. Dengan kepengke gitu. Maka jangan ragu untuk membagi Al-Quran. Membagi Al-Quran kepada siapa? Ya kepada mereka yang mau membaca Quran. Dan orang yang paling sregep baca Quran siapa? Ya orang-orang yang hafalan Quran. Di mana? Di pondok pesantren. Itu yang paling aman. Maka cari itu. Ya. Dan kalau kamu tahu ada peluang-peluang gitu, jangan pelit, bagikan gitu kan. Bagikan. Oh ini ada kesempatan di sini, kesempatan di sini. Nah, atau ya taroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, ini yang terakhir yang ketujuh, yaitu dia meninggalkan anak pada waktu mati itu dan dia anak itu rajin minta ampun untuknya setelah mati. Ini ya, terus-terusan kan pahala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.